Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya NC Harun Bahwa, anggota Forum Komunikasi Peduli Dakwah. Yang jadi pertanyaan saya ini mungkin tidak lari juga dari materi. Cuman saya mengingat, saya sementara sholat, ada anak-anak yang ikut saya yang belum mumais, termasuk cucu saya, ikut di belakang saya. Saya ragu, apa saya berniat imam atau hanya adaan sendiri. Jadi saya itu ragu, saya ini mau imam, sedang saya punya cucu belum mumais. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, niat salat jama' seperti contoh usolli farda zuhri arba rakatin jam'an tak, misalnya jama' takdim toh. Yeah. Usolli farda zuhri arba takbir, usolli farda zuhri arba rakatin jam'an takdiman ma'al asri. Saya asar saya pindahkan ke jama' takdim. Ada yang saya dengar jama' ma'al asri itu ilaihil asri. Jadi saya ragu di situ, apa yang benar ini? Kalau saya tahu ma'al asri, ada yang lain ilaihil asri. Jadi itu yang saya minta penjelasan dari Ustaz. Hanya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ensi. Selanjutnya silakan Bapak tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudirman Sulatimawur dari Forum Komunitas Masyarakat Beliau. Setelah kami mendengar penjelasan dari Bapak Ustadz tadi, kami ingin menanyakan satu perlakuan sholat, yaitu sholat sunat tasbih. Kami hanya ingin menanyakan sampai bagaimana keutamaan sholat tasbih itu, karena di sini kita dianjurkan kalau bisa melaksanakan setiap hari, tidak sanggup untuk setiap hari seminggu sekali, tidak sanggup seminggu sekali, sebulan sekali, tidak sanggup sebulan sekali, setahun sekali, tidak sanggup setahun sekali, walaupun hanya sekali seumur hidup kita. Nah, jadi kami hanya ingin menanyakan sampai bagaimana keutamaan sholat itu sehingga sampai demikian anjurannya. Terima kasih. Iya. Dengan Bapak siapa Pak? Sudirman. Iya Pak Sudirman. Oke. Tafadhol Ustaz untuk dua penanya kita, Ibu Ensi dan Pak Sudirman tadi. Oke, terima telepon dulu Ustaz. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Nisbi Glatik. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz itu mau tanya, kalau misalnya kita dalam perjalanan, tapi bukan di luar kota, bukan sampai di luar kota, terus terlewati 2 waktu sholat, masih di dalam kendaraan, keadaan kita, saya kurang yakin kalau saya mau sholat tayamum dalam keadaan yang sudah berjam-jam dan tidak membersihkan diri. Terus tiba di rumah, sudah waktu sholat yang ketiga. Itu apa yang harus saya lakukan Ustaz? Terima kasih jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nisa di Glatik. Terima kasih Ibu Nisa. Kita ke pertanyaan Ibu Ensi dulu Ustaz, terkait dengan ketika kita sholat ada tiba-tiba makmum yang ikut walaupun belum mumayyiz. Apakah kita langsung merubah niat atau gimana? Ustaz? Jadi niat itu tempatnya di hati. An-niyatu mahallil qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Jadi kalau tadi seperti usolli, nawaitu, itu lafaz. Lafaz namanya.
Jadi kalau ada orang kan tidak bisa karena wowo, tidak bisa kan, tidak bisa lafaz, hanya dalam hati. Makanya Allah tahu di hatinya orang. Bahwa di dalam hadis dikatakan, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum waswarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah hanya melihat hatimu. Nah, jadi hati kita. Jadi kalau seperti tadi misalnya yang tadi cucunya ibu itu misalnya kalau dia laki-laki kan tidak bisa perempuan mengimami laki-laki. Tapi kalau misalnya perempuan, ya tidak apa-apa dalam hati kita. Saya jadi imam, tidak apa-apa. Allah lebih tahu itu, karena Allah yang tahu. Apakah keadaan atau imaman, tidak perlu itu. Allah sudah tahu itu. Karena niat kita Allah sudah tahu. Dan itu kita tidak niatkan sejak awal kan seperti itu. Tidak ada masalah seperti itu. Ya, tidak masalah, tetap lanjut. Tidak ada masalah, lanjut saja. Ya. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan ma'al asri. Ya, nah itu juga saya katakan tadi, itu lafaz. Ada ilaihi, ada juga lafaz yang lain. Misalnya usalli fardaz zuhri, itu kasran majmu'an, kasran majmu'an, ilaihi asri misalnya, duhur dengan asar. Tidak disebutkan lagi rakatainnya, rakataini 2 kan? Iya. Kalau rakaatan 1 kan? Kalau salasa 3. Kalau arba'ah 4. Kalau hamsah tidak ada karena so nama orang itu kalau tidak ada yang 5 kan, cuma 4 saja. Jadi kembali lagi ke niat saja di hati. Niat saja dalam hati. Jadi saya sengaja salat kasar yang digabung, saya salat duhur digabung dengan asar, jamak takdim, ya. Karena kalau bahasa Arabnya redaksinya banyak yang berubah, ya. Jadi tidak masalah bahasa Indonesia, Ustaz. Tidak apa-apa dalam hati. Allah, karena niat itu di hati. Ya. Karena apalagi kita tidak pandai bahasa Arab kan. Makanya yang tidak boleh itu setelah kita takbir. Jadi kalau takbir, takbiratul ihram. Jadi mengharamkan semuanya. Tapi sebelumnya itu boleh. Pakai bahasa Gorontalo pun boleh. Watia, moniati, motabia, misalnya kan boleh. Itu dijaharkan Ustaz atau dalam hati? Dalam hati misalnya, saja. Karena kita nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu bahasa Indonesia. Nah, cuma nggak boleh. Allahu Akbar ini nggak boleh diganti. Allah Maha Besar. Iya, Allah Maha Besar, Allah Damango, tidak boleh. Itu karena sudah takbiratul ihram. Boleh lagi. Itu harus bahasa Arab, memang sudah ketentuan itu. Itu juknisnya dan juklaknya langsung dari Rasulullah. Tidak boleh dirubah-rubah itu ya. Kemudian iftitah. Iftitah kan banyak-banyak juga macamnya. Allah Maha Baik, ada Allahu Akbar kabira, ada subhana dan sebagainya kan. Al-Fatihah. Al-Fatihah kan cuma satu, tidak ada yang. Nah, itu juga rukun kan Al-Fatihah. Surah juga cuma sunnah. Surah kan. Alif lam mim, dikira zalika Allahu Akbar, boleh karena itu satu ayat, ya kan. Yasin, kira mau sama wal Quran, padahal Allahu Akbar boleh. Oh, malas sekali itu tuh. Boleh karena itu sunnah. Nah, begitu juga ruku itu adalah rukun. Baca subhana rabbiyal azim itu sunnah. Nah, ini perlu kita pahami seperti itu supaya kita tidak campur baur tuh antara rukun, sunnah dan wajib sholatnya Ustaz. Itidal juga itu rukun kan. Nah, bacaannya sami Allahu liman hamidah itu sunnah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati dan seterusnya itu cuma sunnah. Begitu juga sujud. Itu sujud adalah rukun. Nah, gitu. Nah, itu. Tapi kita harus diajarkan oleh Nabi harus tumanina. Tidak boleh buru-buru. Karena ada orang yang paling jahat itu adalah orang yang pencuri dalam sholat. Mencuri dalam sholat itu artinya dia semua dia tidak jelas ya. Laju-laju. Padahal kalau dia bertunggu di bank lama sekali. Atau di mall dia lama sekali. Tapi kalau sholat ya Allah cepat sekali. Iya, seperti ayam patok nasi saja. Nah, ini juga tidak boleh karena diajarkan tumanina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu masalah ilaihi, ilah, ma'a itu bahasa Arab yang kadang-kadang kita tidak tahu strukturnya
Jadi tidak perlu seperti itu kalau memang kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, ya silakan. Nah, makanya kita perlu belajar. Nah, makanya kita resikonya seperti itu, anak-anak kita harusnya kita sekolahkan supaya pintar itu, masukkan di pesantren apa semua tuh. Supaya apa? Betul-betul dia mengerti seperti itu. Nah, kalau macam kita ini ya pelajarannya dari mana kan? Mungkin cuma belajar waktu kecil barangkali Bu ya. Cuma mengaji di taman pengajian dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang terjadi pendapat para ulama-ulama kita bahasanya itu usolli, fardal, zuhuri, ya tuh, jamak takdim. Ada yang seperti itu. Bil asri. Ada juga seperti itu, bil asri. Lillahi ta'ala. Tapi kan kita bingung kalau mau, ada lagi yang ma'a tadi, ada yang ilahi, ada yang ilah. Nah, semuanya kan pakai, kalau bahasa Arab itu ada isim, ya kan? Ada apa namanya? Fa'il, ada huruf. Terlalu panjang, kita kembali lagi di pelajaran pelajaran SD lagi kepada sanawiyah lah gitu seperti itu. Jadi tidak usah kita dipusingkan dengan itu, yang penting niat dalam hati kita. Oh, saya gabung, saya punya sholat. Allah lebih tahu seperti itu. Dengan mempergunakan bahasa yang kita ketahui, yang kita ketahui. Ya, mungkin seperti itu Ibu Ensi ya. Insya Allah tidak galau lagi. Selanjutnya dari pertanyaan Pak Sudirman, keutamaan sholat tasbih Ustaz. Ya, kalau sholat tasbih ini Rasul langsung memanggil dia punya paman, ya paman Al-Abbas, bahwa ya Abbas, ya paman, ya Ammi, maukah aku berikan kamu satu keutamaan. Tapi ini hadis diperdebatkan juga kan, biasa kan terjadi kalau di mustalah hadis itu terjadi perbedaan pendapat para ulama-ulama kita di situ. Nah, itu diberikan bahwa sholat tasbih ini adalah sholat yang sangat memberikan satu keberkahan dalam hidup itu. Nah, jadi makanya tadi dikatakan oleh Bapak tadi, boleh dikerjakan satu kali seumur hidup, boleh tiap hari, tiap pekan, tiap bulan, tiap tahun. Boleh. Jadi ya, kalau kita tidak pernah laksanakan satu kali juga sudah terlalu sekali tuh. Ya, karena sholat ini adalah salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah. Makanya kita selalu berikrar kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya. Nah, itu kita berikrar seperti itu, bahwa semuanya kita serahkan hanya kepada Allah. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah al-takbir itu, kita sudah serahkan semua kepada Allah. Jangan assalamualaikum, cari lagi orang, berharap lagi orang, karena orang itu tidak terlalu banyak memberikan apa namanya. Kalau Allah itu selalu memberikan harapan kepada kita. Kalau manusia cepat bosan kan? Wa amma man bakhila wastagna. Itu. Yang namanya manusia itu kadang-kadang bakhil. Satu kali barangkali boleh tuh dia masih senyum. Tapi kalau sudah dua kali sudah setengah huto-huto. Kalau sudah tiga kali dia so marah. Cuma ngana yang mau diurus. Nah itu. Kalau Allah setiap malam turun di langit dunia mencari siapa hambanya yang mau berdoa tengah malam ini jam 2 malam. Itu dalam hadis dijelaskan seperti itu. Tapi rata-rata kita menggorok. Itu padahal kita diundang oleh Allah. Mintalah akan aku berikan. Berdoa siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Bayangkan seperti itu. Tapi tidak ada, jarang sekali yang mau datang seperti itu. Makanya kalau kita bandingkan masjid dengan mall, beda sekali kan. Nah, kalau mall banyak yang isi, kalau masjid ya susah sekali. Karena apa? Dia gaib. Pemberiannya itu gaib, ya kan? Coba kalau selesai sholat, malaikat Israfil sudah berdiri di muka masjid, kasih sembako, saya kira masjid ramai itu. Hanya karena tidak ada ya susah. Kelihatan jadi susah Ustaz. Makanya allazina yu'minuna bil gaib. Orang yang percaya kepada yang gaib. Kalau dia tidak percaya susah itu. Coba waktu subuh kita dipanggil apa? As-salatu khairun. Menurut ibu mana yang lebih bagus, salat atau tidur? Masjidnya kosong. Berarti mana yang bagus? Tidur. 100. Kan begitu tuh. Ya artinya ini kalau kita lihat tuh mana yang lebih kondisi banyak masjidnya pada saat subuh Ustaz, ya. Mana yang lebih banyak masjid isi atau mall? Beda sekali kan. Padahal kita mau selamat di sana. Sampai di sana kita, ya Allah, kau kasih saya hidup 60 tahun. Ternyata fa'amma man khaffat mawzinu, timbangannya tidak berat, ya kan? Baru dia menyesal. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim
inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jika seandainya kata Allah kau lihat pemandangan pada hari kiamat, orang-orang yang itu tunduk malu. Coba lihat, tunduk malu. Jangankan seperti itu, kita baru di pengadilan dunia saja kalau salah tunduk malu, menangis lagi. Itu baru di dunia. Ini di akhirat tidak ada teman. Ya, tidak ada teman. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin saya. Takutlah kamu satu hari tidak ada yang bisa tolong kamu. Coba lihat. Tiba-tiba kita pergi satu daerah yang tidak kita tahu, tidak ada yang tolong kita. Pergi di Manado, tidak ada kenalan di sana. Mau ke mana? Ini baru di Manado ini. Ini pergi di akhirat tidak bawa apa-apa. Mau ke mana kira-kira? Ini kan itu bahasanya seperti itu. Iya, Ustaz. Ya. Nah, itu seperti itu tasbih itu. Kalau tasbih, Jadi Ustaz. kita ada yang ditimbang nanti kan? Karena yang timbang itu kan semua amal-amal kita yang baik maupun yang buruk. Ya, may ya'mal miskala dzarratin. Nah, coba lihat kan, yang baik walaupun kecil itu ditimbang nanti. Coba lihat. Apalagi kalau salat tasbih seperti itu kan luar biasa itu. Luar biasa. Ya. Kita mungkin ke pertanyaan Ibu Nisa di Gelatik, Ustaz, terkait dengan sholat tapi melewati 2 sholat, Ustaz. Ya. Mau sholat juga di kendaraan, takutnya sudah mungkin pakaiannya sudah tidak bersih lagi. Nah, bagaimana pada saat sudah tiba? Jadi jangan kita pakai perasaan, kita pakai hukum. Ya. Karena apalagi tayamum itu membersihkan. Karena memang sudah diatur dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu jelas sekali di situ. Fatayammamu sha'idan thayyibah. Maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu yang bersih, dan semuanya ini ada debu. Semua debu. Ya kecuali di WC enggak boleh ya. Nah, di pesawat kita ada debu. Bahkan di belakang kita ini kan ada debu. Tapi itu kan kita enggak enak kan molsing kan. Enggak enak kan kalau di situ kan. Tapi kalau mau cara debu di mana-mana ada debu kan. Nah, itu Allah siapkan semuanya itu, bayangkan itu. Kalau memang ada namanya ilatnya. Ada yang bisa menyebabkan kita tidak boleh pakai, misalnya sakit. Ya kan sakit. Ada sahabat di zaman Rasul, dia junub. Temannya bilang mandi. Padahal dia tidak bisa mandi karena sakit. Ya kan? Dia pergi mandi, tiba-tiba mati. Dilapor sama Nabi. Nabi bilang kau sudah bunuh saudaramu. Padahal dia bisa tayamum kan? Jangan suruh mandi. Nah, ini tidak boleh pakai perasaan seperti itu. Harus kita pakai sesuai. Tidak ada aturan. Misalnya tidak ada air. Nah, itu kita pakai tayamum seperti itu. Karena itu bersih, ya. Masalah perasaan dia, tidak enak sekali badan ini. Banyak mungkin kita sudah molsing dan sebagainya. Ya tidak apa-apa itu, tidak dihitung seperti itu. Yang penting adalah kita tidak kena najis. Nah, itu yang paling penting, tidak kena najis. Nah, itu kalau kena najis harus kita istinja namanya kan. Kita harus membersihkan seperti itu. Nah, kalau misalnya kena najis begitu, Ustadz, berarti nanti kita pada saat sudah tiba baru laksanakan kan, Ustadz, sholat-sholat yang ketinggalan tadi? Tidak bisa kita selesaikan waktu itu. Tetap bisa. Iya. Apa yang kita misalnya istinjanya, kena misalnya kotoran, dibersihkan. Kena misalnya jilatan anjing, dibersihkan. Ya kan? Dengan air dan tanah, misalnya kan, seperti itu. Jadi tidak ada masalah, dalam agama ini mudah semua. Tapi tidak boleh dimudah-mudahkan. Seperti itu. Iya.